Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatonah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan materi Sirah Nabawiyah yang bertemakan perjuangan sahabat Hamzah dalam perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan paman Nabi Muhammad SAW yang berhasil mengalahkan Tu'aimah bin Adi dalam perang Badar hingga tewas. Kematian itu sangat membuat sedih keponakan Tu'aimah, Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb dikenal juga dengan Abu Dasamah. Dia adalah hamba sahaya Jubair bin Mut'im, seorang bangsawan Quraisy. Karenanya, Wahsy selalu menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendam pamannya kepada sahabat Hamzah. Perang Uhud berlangsung pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Perang Uhud merupakan perang kedua yang terjadi antara kaum muslim di Madinah dengan kaum Quraisy. Yang melatar belakangi pecahnya perang Uhud yaitu 1. Keinginan balas dendam dari Abu Sufyan dan kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada perang Badar. 2. Kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan Islam di kawasan Madinah. 3. Keinginan kaum Quraisy untuk menghilangkan dominasi Nabi Muhammad SAW di kawasan Madinah. Kaum Quraisy membawa lebih dari 3.000 pasukan yang terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 pasukan berkendaraan unta, dan sisanya adalah pasukan pejalan serta pasukan pemanah. Di sisi lain, kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW membawa kurang lebih 1.000 pasukan gabungan dari kaum-kaum di Madinah. Dalam perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan kepada pasukan muslim. Dia membuat kepada pasukan muslim dengan membawa 300 pasukan, sehingga pasukan gabungan yang semula berjumlah 1.000 prajurit berkurang menjadi 700 prajurit. Akhirnya pun terjadi peperangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Di antara para wanita yang pertama mendaftarkan diri ikut serta dalam peperangan tersebut adalah Hindud bin Utbah, istri dari Abu Sufyan bin Harb. Ayahnya adalah Utbah bin Rabi'ah yang dibunuh oleh Ubaidah bin Harits. Pamannya adalah Syaibah bin Rabi'ah tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib, dan saudaranya Al-Walid bin Utbah mati di tangan Ali bin Abi Thalib. Semuanya tewas di medan perang Badar. Karena itu, dendam Hindud sangat besar terhadap kaum muslimin, terutama kepada sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Jubair bin Mut'im mengadakan perjanjian dengan Wahsy agar membunuh sahabat Hamzah. Wahsy pun setuju dengan perjanjian tersebut. Dia segera mengambil pembunuhnya dan berangkat bersama-sama dengan pasukan Quraisy. Dia berada di belakang pasukan bersama para wanita, karena dia tidak terlalu mahir berperang. Hanya saja, Wahsy memiliki kemampuan melangkah dinding. Semuanya tidak pernah meleset sedikit pun dari sasaran. Ketika dua pasukan tersebut, Wahsy keluar dari tembok dan mengancam sahabat Hamzah dengan demikian. Dia telah mengenalnya sebelum itu. Tidak sulit bagi siapapun untuk mengetahui siapa Hamzah bin Abdul Muthalib, karena dia selalu mengawal bunuh-bunuh orang di peperangannya, sehingga standar pertahanannya sebagai Madinah adalah orang-orang Muslim. Memang tidak lama kemudian, Wahsy melihat Hamzah maju bagaikan unta pelagu, merobohkan lawan-lawannya dengan pedang pada
hambatan. Tidak ada yang berani menghadang atau berdiri di hadapannya. Sementara itu, Wahsy berdiri di belakang sebuah batu besar, menunggu Hamzah mendekat ke arahnya. Tiba-tiba seorang penunggang kuda pasukan Quraisy yang bernama Siba bin Abdul Uzza datang dan menantang Hamzah ke arah Wahsy. Hamzah menoleh lalu melompat ke arah Siba. Tangannya bergerak memukulkan pedang. Sekali tebas Siba jatuh tersungkur bermandian darah di hadapan Hamzah. Wahsy mengambil ancang-ancang dengan posisi yang tepat sambil membibikkan lembingnya. Setelah dirasa mantap, ia melempar senjata tersebut ke arah Hamzah. Lembing meleset ke arah ke depan dan tepat mengenai perut Hamzah bagian belakang, tembus ke selatangannya. Pahlawan Islam yang dikenal dengan izin Allah itu melangkah berat kira-kira 2 langkah, kemudian jatuh dengan lembing yang tertancap di tubuhnya. Wahsy tidak bergerak dari tempat persembunyiannya. Setelah yakin Hamzah benar-benar tewas, baru ia mendatangi tubuh Hamzah dan mencabut lembingnya lalu kembali ke perkemahan karena tidak ada kepentingan selain itu. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Korban pun mulai berjatuhan. Tatkala tentara kaum muslimin mengalahkan desakan hebat, Hindun dan beberapa wanita lainnya keluar dari perkemahan, lalu melangkah di antara kaum yang bergelimpangan. Satu persatu dia bedah perut dan ia congkel mata mereka. Sedangkan hidung dan telinga ia potong lalu dibuatnya menjadi kalung dan ia pakai. Hati Hamzah bin Abdul Muthalib ia kunyah dan muntahkan kembali. Perang Uhud berakhir ketika Khalid bin Walid menyuruh pasukan Quraisy untuk mundur dan mengumumkan kemenangan mereka.